kita ingin menggali lebih banyak ya. Mari kan you di luar negeri sudah cukup lama dan you mengajar political economy, science, environment, dan kita banyak diskusi ya juga soal itu. Kita ini menghadapi pemilu tahun depan, gitu ya. Apa yang you lihat yang kita bisa enhance supaya kita menjadi bangsa yang civilized? Karena 10 tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan pemilu itu, saya boleh bilang tidak civilized, bahkan hampir terpecah belah. Gitu. Dan di sana banyak sekali melibatkan ada unsur agama, unsur ras, dan sebagainya. Itu sebagai observer dan sebagai intelektual, ya, sebagai scholars, mungkin bisa mengevaluate and what is your suggestion supaya menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya saya mengikuti dengan sangat dekat itu pemilu yang lalu, Pak Richard dan kawan-kawan. Saya mengikuti dengan sangat dekat, ada banyak sekali kawan-kawan saya di lapangan yang involve untuk kampanye dari kedua pihak ya, dari kedua calon, dari camp kedua calon ini. Jadi saya punya banyak sekali kawan di lapangan dan juga kawan yang dekat sekali dengan camp kedua calon. Jadi ada kawan-kawan yang di ring satu di masing-masing pihak, ada yang di lapangan. Saya mengikuti dengan dekat. Nah, sebelum hari ini sebenarnya kan Pak Richard dan saya ngobrolkan, oke, kita mau bicara apa untuk tema kali ini. Yang saya amati dalam pemilu dan juga sebenarnya cross borders tidak hanya di Indonesia. Ini ada sesuatu yang tidak truthful begitu ya. Jadi demokrasi pemilu dilakukan dengan tidak ada tidak ada integritas. Jadi integritas kebijakan atau pelaksanaan pemilu itu sendiri, dan juga menurut saya lacking integritas dari orang-orang yang melakukan kampanye dan menjalankan pemilu. Saya bilang ini secara broad spectrum ya, cross border. Bahkan ada satu buku yang ditulis namanya How to Rig an Election. Itu buku ditulis oleh dua political professor di UK berdasarkan research di 73 negara kalau tidak salah. Jadi hasil dari riset di 73 negara itu menyatakan bahwa democratic based elections itu dilakukan tanpa integritas. Nah ini yang membuat akhirnya jika pemilu dilakukan tanpa integritas, baik itu planning, kemudian pelaksanaannya, dan orang-orang di belakang tidak punya integritas, maka hasil demokrasi itu sendiri secara tema integritas bisa dipertanyakan. Jadi saya sebenarnya ikut sangat sebagai anak bangsa sangat sedih. Kemudian pertanyaan Pak Richard, apa yang dapat kita lakukan? Kalau secara kebangsaan, mungkin memang seperti forum gladiator bangsa ini kita perlu spread awareness begitu ya, spread awareness pentingnya integritas. Nanti kita bisa masuk lebih dalam apa itu integritas. Pentingnya integritas yang harus dipegang oleh pelaksana pemilu dan oleh calon-calon pemimpin bangsa yang akan dipilih melalui pemilu ini, Pak Richard.